Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Ini denahnya ya guys. Ini bangunan di tengah-tengah, Cinyu depan tangga, Cinye di kiri, dan Sanchen di kanan. Oh, ada tangga semua ternyata. Tempat ini jadi hidup sekarang. Dan sedangkan di luar nih, di luar portal ada si Luo. Oh, namanya nih guys, nama orang misteriusnya guys, Luo Sanpang namanya. Nah, si Luo Sanpang lagi turu nih, nunggu nih. Tunggu, aku benar-benar bodoh. Ini hanya membuang-buang waktuku aja. Meskipun aku belum pernah melihat cairan merah naga, bagaimana cara aku bisa mendapatkan sesuatu seperti cairan merah naga? Lebih baik aku pulang untuk mengambil kendi. Jika seseorang tidak sengaja jatuh ke tanah, itu akan menjadi keberuntunganku. Di dalam, Cinye berkata, bocah tengik. Tanpa singi, kau nggak bisa lepas dari telapak tanganku. Mungkin maksudnya Tang Sincing mungkin ya. Sincing berkata, Mangku, siap ketua. Mangku berkata, Tuan Chin, majulah sini. Aku akan melawan Anda. Cinye mau balas, apa? Tinja kuda. Dia di tahap realitas 3 yang. Cinye berkata, bagaimana? Patriark Chin, apa kau takut? Cinye berkata, Tang Sincing, hanya untuk bocah tengik ini, apa kau benar-benar ingin menjadi musuhku? Sincing membalas, saudaranya adalah temanku. Jadi apa Patriark Chin mencoba menyinggung serikat alkemisku? Serikat alkemis. Cinye berkata nih, lah kok Patriark Chin pergi? Cinye membalas, bocah tengik, kok hanya bisa berdiri di belakang orang yang kuat? Mangku berkata, di luar dugaan, kamu memiliki musuh yang cukup banyak. Cinyin merespon, seharusnya aku tidak menginginkan itu, tapi selalu aja ada orang yang menghina dan menyerangku. Ciyi berkata, hei lihat orang itu, wah cairan merah naga. Tuh ada yang dapet tuh ternyata tuh. Tetesan cairan merah naga ini benar-benar membuatku menerobos ke beberapa lapisan. Aku masih belum puas, aku ingin lebih. Serap semuanya untukku. Ini Cinyin berkata, ini teknik transfer mutasi. Loh, tubuhku. Dan akhirnya orang itu pun jebum, meledak. Cinyu berkata, mutan itu sangat kuat, tetapi dia harus menahan rasa sakit yang hebat dari tubuhnya. Jadi semakin lama mereka hidup, semakin mereka berharap menjadi orang biasa. Dan itulah sebabnya teknik semacam itu muncul. Sepertinya memang ada jenis mutan yang kuat di sini. Kita lihat tuh, semua orang itu sepertinya terluka karena darahnya atau cairan merahnya. Orang kiri berkata, ini si Sancu ya, kakak, ayo kita lari juga. Cairan merah naga ini beracun. Lalu si Sansheng pakai skill Hell Eye, Heavy Underworld, dan memanggil sebuah tuh seperti sebuah katak tuh roh bela dirinya. Di sini orang-orang yang belum mendapatkan cairan merah naga semuanya kabur tuh. Ayo keluar dari sini. Woi, menjauhlah dariku. Tolong selamatkan aku. Lalu tiba-tiba tuh ada lidah. Itu adalah harusnya ya lidah katak yang tadi tuh, lidah katak si Sansheng. Aku diselamatkan. Lalu orang itu langsung ditarik dan langsung ditelan, dimakan tuh. Sancho berkata, hebat kak, kultivasimu telah mencapai tingkat pertama alam realitas yang. Cingyun membalas, kodok sampah. Ya Cingyun, jaga mulutmu. Kau bilang kodok apa tadi? Ini adalah kodok neraka. Ada begitu banyak orang di sini untuk jadi santapan kakakku. Tamatlah sudah riwayat kalian. Gak peduli. Terus akhirnya ada orang lagi tuh yang ditarik tuh. Sansheng berkata,
Ciyin, kau memiliki hati iblis di tubuhmu. Bahkan jika kau tidak mengelak, itu sia-sia aja. Kau harus ikut pergi bersama aku. Ciyin membalas, iblis, kalianlah iblis sana. Sancho membalas, iya, kami adalah iblis, Kak. Habisi bocah bermarga Ye itu dulu. Ciyin membalas, kau jangan coba-coba menyentuhnya. Lalu Sanchen menggunakan roh bela diri kataknya maju. Kata kodok itulah, jangan halangi aku. Dan ternyata si Mangku maju. Woi, akulah lawanmu. Dan mereka berdua beradu serangan, tapi si Mangku langsung dihajar dan dia pun langsung terempas. Lalu si Mangku ditarik tuh pakai lidahnya, terus dibanting ke tanah dan dia pun langsung tumbang. Orangmu yang paling kuat sudah kalah. Sekarang apalagi yang ingin kau lakukan? Maaf semuanya, aku nggak bisa menghentikan dia. Mangku, Cinyum berkata, kau kodok gila. Ternyata bisa menyerap orang, bahkan berani menyerap orang yang sudah terkontaminasi racun. Namun cara merah naga ini beracun. Kau nggak bisa menyerapnya sama sekali. Sancho berkata, Kak, apakah yang dikatakan dia itu benar? Sancho menjawab nih, omong kosong. Bocah itu hanya ingin mengulur waktu. 1, 2, 2 kentutmu. Aku akan menghabisimu sekarang. 3. Kakak. Dan akhirnya, tuh, Sansheng dan juga kodoknya mulai membesar, membulat. Sial, kodok itu akan meledak. Lari, cok, ini akan meledak. Dan pada akhirnya, bangke, ini gak bisa lepas. Cepum, akhirnya pun meledak. Dan Sansheng pun langsung mokat, harusnya ya. Dan di ujung portal, orang-orang yang hoki berhasil keluar tuh. Kodok itu meledak, cepat, lari. Dan dari portal, keluar tuh cahaya merah naga yang mengejar mereka. Cepat, lari, banyak cahaya merah naga yang berterbangan. Apa cara merah naga itu beracun atau semacamnya? Sehingga semua orang berlari keluar sambil menangis dan menolong. Mungkin orang-orang itu belum pernah melihat betapa luasnya dunia. Nah, buset, bagaimana bisa ini terjadi? Bukankah seharusnya cara merah itu menetes? Kok malah jadi kayak segerombolan kunang-kunang gini? Pantas saja orang-orang tadi pada lari terbirit-birit. Sial, aku harus cepat pergi. Ada begitu banyak cahaya merah naga. Aku harus lari untuk mengambil tas karung. Orang yang kanan bertanya nih, perasaan orang itu tadi di dekat pintu masuk gua. Kenapa dia tiba-tiba lari seperti orang putus asa? Yang kiri menjawab, itu tadi sangat menakutkan. Kodok sebesar itu meledak di dalam goa. Aku pikir kejadian tadi akan selalu terbayang-bayang dalam benakku. Kakak. Dan si Sansheng pun harusnya mokat ya. Di sini masih ada Sancho tapi. Ya Cingyun, akan kuhabisi kau hari ini. Ayo serap semuanya untukku. Cingyun membalas, nekat sekali. Jika cairan merah naga begitu mudah diserap, maka mutan yang berhasil menggunakan teknik transfer mutasi tidak akan jadi langka di masa lalu. Bagaimana? Apa kau baik-baik aja? Mangku yang menjawab, aku gak apa-apa. Aku salah sebelumnya dan tidak mendengarkan saran Tuan Ye. Cingyun merespon, gak usah dipikirkan. Jadi serahkan aja semuanya pada aku. Ye Cingyun, akan gua habisi kau. Dan Sancho langsung menyerang ke arah Cingyun. Lalu Cingyun memunculkan nih armor naganya. Dan dia berhasil menahan serangan dari Sancho. Bagaimana mungkin? Padahal aku sudah menyerap cahaya merah naga. Sehingga basis kultivasiku telah menerobos beberapa lapisan. Lalu Cingyun langsung menyerang balik nih menggunakan skill Thunder Sword. Dia langsung menyerang ke arah Sancho. Gak mungkin. Akan kuhabisi kau. Tapi tiba-tiba ini dan tubuh dari si Sancho mulai bergelembung. Dan akhirnya dia pun meledak juga. Aku gak menyangka kau sudah meledak sebelum teknikku mengenaimu. Sangat menyia-nyiakan tenagaku. Tadi itu menyakitkan sekali. Dan ternyata si Sansheng belum mokat tuh. Dan kali ini dia berubah menjadi mutan yang sangat sudah tidak manusiawi lah. Ya Cingyun, beraninya kau menghabisi adikku. Aku akan menghabisimu. Enggak, aku akan menghabisi orang-orang di sekitarmu terlebih dahulu. Biarkan kau merasakan sakit kehilangan seseorang sebelum mokat. Mangku membalas, Gak, kamu gak boleh menghabisinya. Dia adalah alkemis tingkat 3. Apa menurutmu aku peduli tentang itu? Mokatlah kau. Dan Sansheng langsung maju menyerang nih ke arah Mangku. Dan Mangku mencoba untuk menahan serangannya. Mangku, Cingyun berkata, akulah yang menghabisi adikmu. Jadi lawanmu adalah aku di sini. Oke, sekarang giliranmu. Dan Sansheng melihat ke arah si saudara Chow yang mutan itu loh guys, yang setengah mutan itu. Oke, maju sini. Dan tuh muncul ekornya. Lalu tiba-tiba seseorang berkata, ternyata ada tubuh naga emas di sini. Hei, siapa itu? Siapapun itu, cepat tunjukkan dirimu. Ternyata kau menyadarinya. Yosh, akan kuserap semua cahaya merah naga ini. Lalu satu persatu cahaya merah yang ada semua diserap oleh Cingyun, bahkan dari dalam gedung tuh. Semua diserap. Hei, berhenti. Semua cahaya merah itu milikku. Enggak, ini masih kurang. Sepertinya ada beberapa cahaya merah lagi yang keluar dari portal.
Dan lalu Qingyun langsung keluar portal nih dan langsung menyerapnya. Benar aja, masih ada ternyata cara merah naganya diambilin tuh sama si Sanpeng tuh, dimasukin ke dalam sebuah karung. Benar aja, masih ada banyak cara merah naga di luar portal. Qingyun langsung menyerap semuanya dan sebalik tuh. Oi, terima kasih banyak. Terima kasih matamu. Sip, sampai jumpa. Buset, langsung cabut begitu aja. Aku gak pernah ingin bertemu denganmu lagi di masa depan. Tunggu, tinja kucing. Setidaknya tinggalkan akulah 2 tetes. Dahlah, aku sengaja mengeluarkan uang untuk membeli karung kapasitas yang cukup besar. Setelah balik ke sini, bukannya aku mendapat untung, malah yang ada aku rugi. Oh iya, nama depan orang tadi Y akan kutandai kau. Kali ini aku akan membiarkan kau melihat trik luosan pangku. Terus portalnya ditutupin pakai karung tuh. Dengan trik ini, semua isinya adalah milik luosan pangku. Aku sangat cerdas. Jika ada cara merah naga yang terbang nanti, aku akan mengemasnya dan mengambilnya. Dan jika orang yang dapat bermarga Y, akan kukencangkan karungku itu dan memukulinya. Sedangkan di dalam Dragon Blood Underworld di sini, satu persatu semua diserap oleh Qingyun. Sansheng berkata, beraninya menyerap cara merah nagaku, mokat kau. Lalu dari dalam gedung nih, orang yang ngomong tadi yang misterius, dia berkata, tubuh naga haus akan darah, transmisikan. Loh, hilang. Branks, keluar kau. Bisanya hanya bersembunyi doang. Ini Skeleton Dragon. Dan tiba-tiba tadi kan Qingyun menghilang. Qingyun dipindahkan nih pas di depan Skeleton Dragon. Lalu skeletonnya langsung menyerang ke arah Qingyun. Lalu karena Qingyun dipindahkan, cara merah yang ada di luar semua diserap oleh Sansheng. Dan ini 15 menit kemudian ya, atau 1/4 jam kemudian. Nah, ini semua milikku. Nah, bawahannya Patriarch Qin berkata, Patriarch, apa harus kita pergi? Nggak perlu. Saat mereka berdua sekarat, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini. Semuanya milikku. Aku merasa bahwa aku udah mulai terbiasa dengan tubuh ini. Mokatlah kau, ya Qingyun. Dan sekarang Sansheng berada di lapisan ketiga alam realitas yang. Dan di situ ternyata si Sansheng menyerang ke arah saudara Chao. Dasar kura-kura keras kepala. Rasakan ini. Saat Sansheng mau menyerang, tiba-tiba si Sansheng langsung dihajar. Dan itu dihajar oleh Ye Qingyun yang sudah bermutasi tuh, campur menjadi naga. Ternyata ini jenis ke-10 tubuh naga haus cara merah. Aku ingin tahu apakah ada kesempatan untuk berevolusi menjadi tubuh raja naga haus darah atau cara merah. Saudara Ye. Iya, ini aku, Ye Qingyun. Kau, loh, kenapa kau masih bisa berubah wujud kembali setelah mutasi? Lalu, kenapa aku nggak bisa berubah wujud kembali? Bodoh amat lah. Ini semua salahmu. Kau mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Jadi cepat, kembalikan padaku. Dan si Qingyun, tangannya berubah tuh menjadi cakar naga dan langsung menangkap si Sansheng. Dan si Sansheng langsung dihempaskan ke tanah. Aku akan menghabisimu. Kembalikan cara merah naga itu padaku. Nih, apa bisa kau mengambilnya? Aku ingin kau mokat. Lalu Qingyun mengambil pedangnya dan mulai merapal sebuah mantra mungkin ya, atau skill. Kejam. Kau sangat kejam. Kau menghabisi adikku dan mengambil semua cara merah nagaku. Kau pantas mokat. Dan Qingyun langsung menyerangnya tuh. Tidak, ayo serap semuanya. Dan dari tubuh Sansheng keluar semua cara merah naganya dan langsung diserap oleh Qingyun. Dalam hati Qingyun, benar saja ada 49 tetes cara merah naga dari kehidupanku sebelumnya di tempat ini. Ditambah apa yang aku dapatkan sebelumnya. Dari total keseluruhannya ada 100 tetes. BTW, Qingyun berhasil menembus nih alam Yin Void lapisan ke-9. Patriarch Qin berkata, sial, bagaimana bisa ini terjadi? Bawahannya bertanya, Patriarch, apa yang akan kita lakukan sekarang? Qin menjawab, ayo pergi, kita cabut aja dari tempat ini. Tapi pas mau pergi, ditahan sama Qingyun. Patriarch Qin, mau pergi kemana kau? Qin berkata, ya Qingyun, aku minta maaf. Qingyun melanjutkan, aku mengatakan bahwa aku akan menghancurkan keluarga Qinmu pada bulan Maret. Tetapi tampaknya ini tidak memakan waktu sampai bulan Maret. Dan mereka berdua langsung diserang oleh Ye Qingyun. Dengan cepat Qingyun pergi nih langsung ke portal. Ingin kabur. Ye Qingyun, dantianku hancur sekarang. Dan itu bukan lagi ancaman bagimu. Apa gak bisa kau membiarkanku hidup? Qingyun membalas, ketika kau mengirim seseorang ke kuil keluarga Yeku, apa pernah kau berpikir untuk membiarkan orang-orang di keluarga Yeku tetap hidup? Qingyun membalas nih, lupakan, aku janji tidak akan ganggu kau. Dan terus pas keluar, keluarga Ye, keluarga Ye, gak ada jalan untukmu di surga, tapi ada jalan untukmu di neraka.
Sial kau, orang dengan nama marga depan Y. Aku akan menyiksamu sampai mokat. Seenaknya aja kau mengambil barang-barangku, hah? Dan di sini Cing Yun udah keluar, dan dia pun masuk lagi. Tunggu, cara nagaku masih ada padanya. Aku gak bisa begitu aja melupakannya. Aku bawa dia dulu pulang, lalu mencari cara untuk mengeluarkan cara merah nagaku dari tubuhnya. Hidupku akan bahagia selama ada karung ini. Sekarang kita begini, kembali ke dalam Dragon Blood Underground. Cing Yun berkata, "Tetua, apa bisa Anda muncul sekarang?" Cin dan saudara Chow berkata, "Wah, benar-benar ada orang di dalam." Nah, ini yang disebut tetua oleh Cing Yun. Dia berkata, "Aku tidak menyangka orang tua ini benar-benar mentransmisikan tubuh naga haus cairan merah padamu. Nah, terima kasih telah membawaku keluar dari rasa sakit." Cing Yun merespon nih, "Terima kasih telah memberiku semua rasa sakit ini." Si tetua merespon, "Ini berkat sukarelamu." Cing Yun berkata, "Jika aku tidak melakukan ini, salah satu dari kita akan mokat bukan? Dan alasan kenapa kondisi Anda begitu memprihatinkan adalah karena Anda telah menyerap cairan merah yang seharusnya bukan milik Anda." Si tetua bertanya, "Bagaimana kau tahu?" "Anda gak perlu tahu tentang bagaimana aku mengetahuinya. Sejak kau memindahkan tubuh naga haus cairan merah padaku, jadi harusnya formula mutan itu diberikan kepadaku." "Iya, kau benar. Sekarang aku bukan lagi mutan, dan formula ini tidak ada gunanya lagi bagiku. Nih, terimalah." Dan Cing Yun menerima nih formula 9 perubahan mutan. "Oi, bocah jambul merah, siapa namamu?" Itu manggil si saudara Chow ya. "Tetua, apa yang Anda maksud adalah aku? Namaku Chow, Chow Tao Yao. Tambah diduga, aku masih bisa melihat keturunanku dalam hidup ini. Kemarilah, orang tua ini ingin memberitahumu sesuatu." Baik, dan ternyata di sini si Mangku yang tewas, guys. Cing Yun berkata, turut berduka cita. Di sini Sin Cing memegang Mangku dan berkata, "Mangku memang selalu seperti ini. Selama teman-teman di sekitarnya dalam bahaya, gak peduli seberapa kuat lawannya, dia akan selalu melawannya. Sifat seperti itu memang benar-benar sangat bodoh." Terus akhirnya Mangku dibawa. Cing Yun berkata, "Chow Xiao Yao, aku cabut duluan." Oh, itu manggil si saudara Chow ya. "Setelah kau selesai berbicara, kau bisa datang padaku." "Baik, saudara." Cing Yun berkata, "Terima kasih untuk yang waktu itu." Cing Yun merespon, "Sama-sama." Terus di sini ditahan tuh si Cing Yun. "Hei, berhenti. Kenapa kau terlihat begitu membenciku? Apa aku lakukan hal yang salah?" Cing Yun menjawab, "Kau tidak melakukan hal yang salah. Hanya saja aku tidak suka penampilanmu. Gak ada yang lain." "Hah, kenapa?" Dan sekarang kita pergi nih ke sebuah perayaan. Dan nah, ini orang lagi naik kuda nih. Namanya Qin Xiaoming. Dia adalah anak penatua Qin Luo yang gemuk. Kenapa ada yang gemuknya? Dan di sini yang lagi ditutupin sama kain mungkin mau nikah ya. Nah, ini ceweknya dia nangis tuh di belakang kainnya. Orang kiri berkata, "Aku dengar bahwa ini adalah ke-99 kalinya Qin Xiaoming menikahi seorang perempuan secara paksa." Yang kanan merespon nih, "Shh, diamlah, apa kau ingin mokat?" Qin Xiaoming adalah putra Qin Luo, adik dari patriark dari keluarga Qin, dan gak ada seorang pun di kota Luoyang yang berani memprovokasi dia kecuali Sing Academy. Qin Xiaoming berkata, "Kau adalah selir ke-99 dari Lao Tzu ini kan? Seharusnya kau bahagia bukan menangis. Dasar gadis sialan." Terus tiba-tiba kudanya seperti mengamuk tuh. "Hei, apakah mau cari mokat? Kenapa kita berhenti?" Terus pas dilihat peti mati, bawahannya berkata nih, "Tuan, peti mati ini adalah..." Qin Xiaoming berkata, "Ah, sial. Seluruh kota Luoyang tahu bahwa hari ini adalah hari besar bagi Qin Xiaoming. Aku gak peduli peti mati siapa ini. Percaya atau enggak, aku akan membawa abunya ke keluargamu." Tapi pas dilihat, itu si Qin Ye. "Hah, paman, katakan apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya?" Orang kanan berkata, "Ada orang yang mengatakan bahwa patriark dalam keadaan sekarat. Ketika kami tiba, kami menemukan orang ini. Dia yang menempatkan patriark ke dalam karung lalu dipukuli olehnya." Qin Xiaoming berkata, "Omong kosong. Bocah ini hanya memiliki basis kultivasi yang buruk. Bagaimana mungkin dia bisa memukul paman?" Sanpang berkata, "Dengan kata lain, aku juga berpikir aku tidak bersalah." Bawahan si Qin Xiaoming membalas, "Tutup mulutmu. Setelah terciduk, kau mencoba untuk membual. Oleh karena itu, lebih baik kita mencari Tuan Qin Luo untuk membuat keputusan." Qin Xiaoming berkata, "Habisi orang ini untukku. Jika reputasiku rusak, aku bisa malu." Berakhir sudah. Aku akan mokat. Aku akan mokat." Oh, tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba Qin Yun muncul dan menahan serangan dari yang bawahan tadi tuh. Sanpang berkata, "Nama depan dia, jangan pikir kau menyelamatkanku. Kau harus..." Langsung dipotong sama Qin Yun. Qin Yun berkata, "Aku juga gak butuh terima kasih darimu. Aku kesini hanya untuk membersihkan keluarga Qin." "Hah? Membersihkan keluarga Qin? Bocah, berani kau melawan keluarga Qin kami? Apa kau bosan hidup? Hah? Seperti yang diharapkan dari keluarga Qin.
Hanya prajurit kecil aja suruh sangat pintar bacot daripada bertindak. Lalu para prajurit langsung diserang sama Qing Yun. Qing Xiaoming berkata, "Kau, apa yang ingin kau lakukan? Hari ini adalah hari besarku. Apa bisa kau memberiku beberapa image ke keluarga Qin? Jadi berhentilah membuat masalah. Kami akan memesan tempat duduk untukmu." Hah? Justru aku lebih khawatir tidak akan ada perjamuan selama 3 hari di keluarga Qin. Kau, maksudmu apa? Gak akan ada perjamuan selama 3 hari. Hari ini kau sudah menghabisi bawahanku. Aku menyarankan kamu untuk tidak main-main. Jika kau masih mengacau, akan kupanggil seseorang. Hah? Ya udah, panggil aja. Hah, petasan ini akan mendatangkan ribuan pasukan. Terus, jadi kau akan mokat. Apalagi emangnya? Terus si Qin Xiaoming langsung ditampar tuh. Bagiku mereka hanyalah segerombolan sampah. Lalu petasannya gak perlu gua bacain lah ya. Tua muda. Dan akhirnya petasannya terbang tuh dan meledak. Dengan cara ini aku gak perlu lagi susah payah mencari mereka. Hei, ayo cepat, kita harus pergi dari sini. Qin Yun berkata. Ternyata orang-orang yang bisa berbicara di keluarga Qin ada di sini. Qin Xiaoming berkata, "Ayah, hari besarku dihancurkan dia sehingga merusak reputasiku di depan umum." Nah, orang yang kanan nih adalah Qin Luo. Dia adalah adik laki-laki Qin Ye. Dia berkata, "Lepaskan dia. Lalu aku bisa melupakan hal-hal yang terjadi. Dan juga keluarga Qin tidak akan pernah mengganggumu di masa depan." Orang yang kiri berkata, "Mohon maaf jika memotong pembicaraan. Tuan Qin Luo, mereka menghabisi patria kita." Hah? Bangs, bagaimana bisa ayahku mati? Nah, BTW nih guys, orang yang depan nih, cowok yang depan yang giginya gigi kelinci, dia adalah Qin Tao bagian lupa, yang terakhir menyiksa si dwarf atau kurcaci. Terus pas dilihat, ternyata bener tuh, dia kaget. Seorang penatua berkata, "Orang ini harus kita habisi." Qin Luo merespon, "Jangan dulu, 3 penatua, putraku masih di tangannya." Si penatua membalas, "Itu urusanmu. Keagungan keluarga Qin gak bisa dinodai. Seperti yang diharapkan dari keluarga Qin, hidup orangnya sendiri gak berharga dibandingkan dengan keuntungan dan reputasi." Qin Xiaoming berkata, "Tidak, jangan habisi aku." Terus ini ada perumpamaan nih, tomatnya ya. Tomat adalah kepala, dan tomatnya langsung dihancurkan oleh Qing Yun. Qing Yun berkata, "Pria besar, cepat masuk ke dalam kereta kuda." Hah? Sanpang merespon, "Aku seorang pria besar masuk ke dalam kereta kuda? Ya bener aja." Qing Yun membalas, "Ya udah, kalau begitu kau tetap aja di sini." Terus akhirnya para penatua maju tuh. "Berani kau menghabisi anakku? Akan kuhabisi kalian berdua." Itu para penatua dan juga Qin Luo ya. Hah? Dan dengan cepat si Sanpang pun masuk tuh. Pas di dalam ada selir ke-99 dari si Qin Xiaoming. Si selir berkata, "Terima kasih pahlawan karena telah datang untuk menyelamatkan gadis ini." Mendengar itu, Sanpang bingung. Hah? Pahlawan? Si selir melanjutkan, "Jika bukan karena bantuan pahlawan, gadis ini akan dipaksa nikah hari ini." Sanpang merespon nih, "Ini gak seberapa." Si cewek bertanya, "Kenapa pahlawan memakai cadar?" Sanpang menjawab, "Itu karena aku mempunyai bekas luka di mulut. Itu membuatku terlihat seperti seorang bandit yang menyebabkan banyak masalah. Jadi aku terpaksa harus memakai cadar. Padahal luka ini ketika aku masih muda. Aku gak sengaja terjatuh dari tembok rumah nenekku di sebelah." Seharusnya Qin Luo berkata, "Ya Qing Yun, dalam 3 hari aku akan menghabisi seluruh keluarga Ye sampai tidak ada yang tersisa." Sayang sekali, kalian tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan itu. Qin Luo bertanya, "Siapa dia sebenarnya?" Penatua yang depan menjawab, "Gak peduli siapa dia sebenarnya, kita tetap harus menghabisi dia. Keluarga sampah itu gak pantas ada di dunia ini. Kalian harus mokat." Dan para prajurit berkata, "Ayo, habisi dia, habisi." Seseorang berkata, "Pahlawan, oh ini si selir ya, pahlawan pengganggu Qin Xiaoming dan keluarga dia tampaknya sangat kuat. Sejujurnya kami datang ke sini kali ini hanya untuk membersihkan keluarga Qin. Enggak, sebenarnya itu adalah adikku yang sedang menghajar mereka di luar." Dan Qing Yun langsung nih menghabisi mereka satu persatu. Bahkan penatuanya juga. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Semuanya mundur, para penatua semuanya telah terhabisi. Dia iblis. Qin Luo berkata, Kau iblis, menghabisi ratusan orang di keluarga Qinku. Habisi semuanya." Qin Luo berkata, "Tolong biarkan keluarga Qinku pergi." Dan si Qin Luo juga diserang dan dihabisi. Orang yang kiri berkata, "Pembantaian yang bagus. Penduduk kota Luoyang telah dimanfaatkan oleh keluarga Qin selama bertahun-tahun. Dan hari ini akhirnya kami semua bebas." Iya benar. Bagus. Orang-orang sekarang sudah tidak dimanfaatkan lagi. Dalam hati Qing Yun, tubuh naga haus cairan merah ini. Roh jahatnya sangat kuat, hampir aja mengikis kewarasanku. Orang kanan berkata, "Ini baik untuk penduduk. Tapi penghabisan seperti ini tidak berbeda dengan iblis. Dia harus dihukum." Kita lihat ada seperti seorang biksu yang kanan. Iya itu benar. Habisi semuanya. Terus dengan cepat si biksu tadi langsung maju tuh. Iblis harus mokat.
Lalu dia dan juga Qingyun, mereka berdua beradu serangan. Qingyun berkata, "Pergilah, orang ini hanya mengincarku." Si botak berkata, "Nah, kau menghabisi banyak orang yang tidak berdosa. Melakukan semua itu atas kehendakmu sendiri. Kau sangat berdosa. Hari ini aku akan menghabisimu di tempat ini." Qingyun berkata nih, "Hah, mata Buddha." Terus si Sang Pang berkata, "Nama depan Ye, aku berutang banyak padamu." Orang yang kanan berkata nih yang belakang, Tuan, Anda salah paham, keluarga Qin lah yang bersalah." Dan orang itu langsung ditampar. "Hah, bukan hal yang baik untuk berkolusi dengan iblis." Qingyun berkata, "Kau kejam, menghabisi orang yang tidak bersalah. Biksu macam apa kau ini?" Si biksu membalas, "Iblis licik, bahkan berani menipu banyak orang. Lao Chu melakukan ini untuk kebaikan rakyat." Terus muncul tuh sebuah pagoda. Qingyun berkata, "Ini adalah pagoda iblis pengisap jiwa. Kau bukan biksu, kau adalah iblis." Dalam hati Qingyun, pagoda iblis ini ingin aku memasuki pagodanya. Si biksu berkata, "Iblis gila, apa kau punya kata-kata untuk dikatakan?" Qingyun membalas, "Aku gak punya apa-apa untuk dikatakan." Dan Qingyun pun masuk ya harusnya ya. "Pagoda iblisku, Shatang Chia, hari ini akan mengisapmu demi kebaikan orang-orang kota Luoyang." Dalam hati si biksu, anak ini sangat kuat. Aku khawatir kekuatanku akan meningkat pesat kali ini. Si biksu berkata, "Hah, apa kalian lihat? Hah? Percaya atau enggak, aku akan menghisap kalian juga." Dan si biksu pun pergi tuh. Si San Pang, dia bersembunyi di balik sebuah kendi. Ini nggak mungkin. Biksu ini jelas memiliki kekuatan yang sama dengan tetua keluarga Qin. Aku nggak tahu trik apa yang digunakan biksu itu untuk melawan nama depan Ye. Sepertinya orang yang sangat berjasa pada aku dan kota ini benar-benar mokat hari ini. Dan sekarang akhir dilaporin nih kalau si Qingyun dibawa. "Apa? Saudaranya yang dibawa pergi oleh biksu jadi-jadian? Aku nggak percaya. Tahu dari siapa kau?" BTW itu Kaotong ya guys. Saudara Cao berkata, "Itu dia. Apa kau percaya?" San Pang berkata, "Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri." Kaotong berkata, "Saat orang ini memberi isyarat, dia seperti pencuri. Aku nggak percaya apa yang dia katakan." "Ya udah, lupakan kalau begitu. Aku pergi dari sini. Kamu mau percaya atau enggak? Itu terserahmu." Dalam hati Kaotong, dia sama sekali tidak membantah keraguanku. Apakah aku salah paham tentangnya? Kaotong berkata, "Berhenti!" Sang Pang merespon nih, "Hah, apa yang ingin kau lakukan?" Dalam hati Kaotong, sudah terlanjur. Aku harus mempercayai orang ini walaupun dia terlihat seperti pencuri. Kaotong berkata, "Aku salah menilai orang dari penampilan. Tolong ceritakan bagaimana kejadian awalnya." Akhirnya diceritain kejadiannya. San Pang berkata, "Seperti itulah kejadiannya. Lalu aku akan pergi setelah meminum cangkir teh ini." Saudara Cao berkata, "Tetapi yang kau ceritakan tadi masih memiliki beberapa keraguan." Kaotong berkata nih, Enggak. Apa yang dia katakan itu benar." Saudara Cao bertanya, "Kaotong, ini sangat aneh. Dengan kekuatan saudara Ye, dia belum tentu kalah. Dan juga kenapa saudara Ye tidak melawan?" San Pang menambahkan, "Iya, bahkan aku juga gak begitu percaya dengan apa yang aku lihat. Apakah kau juga menyadarinya?" Kaotong berkata, "Karena kau tidak berbohong dan mengakui bahwa dia memukul kepala keluarga Qin sampai mokat, maka tidak seharusnya kau cuek dengan mengatakan bahwa kau takut sehingga bersembunyi di kursi kereta pengantin wanita." San Pang merespon nih, "Ini bukan inti dari kejadian yang kita bahas. Oh, kuil iblis Shatang Chia ada di kota Xinghai. Jika kita ingin menyelamatkan guru, kita harus segera bergegas pergi ke sana. Akan tetapi, para master di kota itu semuanya kuat. Rata-rata dari mereka berada di alam realitas yang." Saudara Cao berkata, "Jadi prioritas utama kita adalah meningkatkan kekuatan secepat mungkin dan pergi ke kota Xinghai untuk menyelamatkan saudara Ye. Dan aku sekarang berada di puncak realitas yang." Kaotong berkata, "Shaoling atau ceweknya ya, tidak memiliki basis kultivasi. Sedangkan aku hanya berada di alam Yin Void lapisnya ke-9. Saudara Cao merespon, "Lumayan." Xiang Chia berkata, "Meskipun aku hanya memiliki lapisan ke-6 dari alam Yin Void, tapi tubuhku kuat. Jadi aku bisa bertarung dengan alam realitas yang." "Oh, sangat bagus. Sekarang giliran San Pang." San Pang berkata, "Aku tidak bisa mengalahkan siapapun. Aku nggak bisa mengalahkan siapapun. Tehku udah habis. Sayonara." Sang Pang pun pergi. Saudara Cao berkata, "Yosh, ayo kita berangkat dengan cepat dan berlatih cepatnya." Xiang Chia merespon nih, "Baik." Setelah pergi ke kota Xinghai, semua orang akan menjalani latihan dulu. San Pang berkata, "Ya, aku harus mengakui bahwa idemu sangat pintar. Tapi, kenapa kalian harus membawa aku? Aku udah bilang, aku gak akan pergi. Gak mau." Gak bisa. Kuil iblis Shatang Chia, kota Xinghai sangatlah kuat. Dan ada 3.000 kuil di setiap pinggirannya. Kau satu-satunya dari kita yang telah melihat biksu iblis. Jadi siapa lagi kalau bukan kau yang harus dibawa?" Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video.
Zaijian.